Pertama-tama kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Adriani. Di sini saya sebagai konselor. Nama Anda siapa? Anda bisa panggil saya Frian. Oh, Prian. Terus umurnya berapa? Sekarang saya umurnya 21 tahun. 21 tahun. Terus di sini kesibukannya sekarang itu apa? Sekarang saya adalah mahasiswa, Oh, mahasiswa. Mahasiswa jurusan apa? jurusan teknik pertambangan. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang sudah semester 6. Terus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Kan sebelumnya kita sudah saling sharing mengenai masalah yang Anda alami. Nah, sekarang mungkin Anda bisa menceritakan kembali masalah Anda, dan kami jamin masalah Anda itu tidak akan bocor kepada siapapun. Nah, di sini kita akan menjaga kerahasiaan dari masalah Anda. Mungkin kita bisa lanjut saja. Mungkin Anda bisa menceritakan masalah Anda. Baiklah, masalah saya sebenarnya mungkin terdengar agak rumit karena mungkin banyak juga yang mengira teman-teman atau orang lain bahwa saya memiliki kepribadian ganda, yang dimana saya bisa bicara dengan diri saya sendiri, apalagi jika saya sedang sendiri maka saya dapat mengekspresikan diri saya yang berbeda-beda. Oh, jadi Anda merasa bahwa diri Anda itu mempunyai kepribadian lain. Ya. Mungkin bisa Anda ceritakan kenapa Anda bisa merasa kalau Anda itu memiliki kepribadian lain gitu. Saya seperti ada diri yang positif dan yang negatif. Kenapa? Kita ambil contoh saja. Misalnya ada suatu permasalahan yang dimana kita bisa menilai dengan positif, tapi di dalam hati saya akan berbicara dengan saya sendiri, dimana yang diri saya yang maksud saya diri saya yang lain akan berkata yang negatif, sehingga terjadi perdebatan di antara diri saya sendiri. Dan lagi jika saya sedang sendiri seperti di kamar, jika saya memiliki permasalahan maka saya akan mengekspresikan dengan cara yang berbeda-beda, seperti saya bicara sendiri dengan nada yang berbeda, dengan mungkin juga dengan logat yang berbeda. Kalau boleh tahu, ini masalah Anda itu sudah terjadi berapa lama? Sebenarnya masalah ini sudah agak lama, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya. Terus bagaimana cara Anda menangani atau menghadapi permasalahan Anda ini? Saya dengar-dengar dari teman-teman saya juga, salah satu dari menangani dalam hal semacam ini yaitu berhenti berimajinasi. Jika saya berbicara lagi pada diri saya sendiri, maka saya harus melakukan aktivitas yang lain. Mungkin apakah ada suatu pemicu sehingga membuat Anda itu atau imajinasi Anda itu muncul? Ada sih sebenarnya, seperti kalau misalnya lagi ada seperti perdebatan gitu orang-orang, tapi saya tidak ikut debat, namun nanti saya debat dengan diri saya sendiri. Oh, jadi Anda berdebat itu mungkin tidak dengan orang lain, mungkin dengan diri sendiri begitu. Ya. Dan itu terjadi jika Anda sendiri. Ya. Kalau dengan orang lain begitu atau dihadapkan dengan banyak orang, apakah imajinasi Anda itu muncul atau tidak? Terkadang muncul, tapi dalam hati saja, tapi tidak seagresif yang seperti biasa gitu. Terus apakah Anda pernah mengikuti, kayak kan Anda bilang tadi bahwa Anda sering berpendapat antara negatif dengan positif tentang suatu masalah. Terus apakah Anda pernah mengikuti salah satu dari apa yang sisi lain Anda minta? Saya ambil setengah-setengah di antara negatif dan positif itu. Jadi kadang saya netral. Biasanya kalau saya positif bilang 1, yang negatif bilang -1, saya ambil 0. Terus apakah Anda merasa terganggu dengan masalah Anda ini? Terkadang terganggu ya, karena jadi sulit tidur. Apakah hanya itu gejalanya atau ada yang lain? Ada juga sih, seperti kayak minder bertemu dengan yang lain gitu. Oh, gitu. Terus apakah Anda tidak mempunyai niat untuk memeriksa ke yang lebih ahli seperti psikolog? Sebenarnya ahli ya, tapi nggak tahu tempatnya di mana ini sih. Kenapa Anda tidak mungkin bisa cari lewat internet? Pernah cari sih, tapi rata-rata di luar dari daerah sini. Oh, dari sini.
kondisi sekarangnya itu, bagaimana penyakit Anda? Apakah ini sering muncul, masih sering muncul hingga sekarang, atau bagaimana? Masih sering muncul sih, tapi itu tadi yang saya katakan, saya menanganinya dengan, kalau saya berpikir seperti lagi atau saya sedang bicara dengan diri saya sendiri, saya kembali beraktivitas kembali, saya mencari kesibukan lagi. Oh, jadi Anda mencari kesibukan lain untuk menghindari penyakit Anda begitu. Ya, Terus apa ya? Apakah Anda mempunyai niat untuk menyembuhkan gitu? sebenarnya ada sih ya. Terus langkah apa yang Anda ambil? Untuk sekarang saya belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya yang saya rasakan ini. Begitu. Oh, jadi Anda mungkin masih kurang paham mengenai penyakit Anda begitu. Ya, Kalau saya bisa saran, mungkin Anda yang pertama itu kenali dulu gejala Anda seperti apa. Terus yang kedua itu mungkin Anda bisa sharing-sharing kepada mungkin buka Google tentang penyakit yang Anda derita. Terus jika mungkin Anda sudah merasa terganggu sekali dengan penyakit Anda, mungkin Anda bisa mencari informasi mengenai psikolog-psikolog yang ada di sekitar wilayah Anda, supaya penyakit Anda itu bisa tertangani secara cepat gitu. Supaya mungkin karena tadi Anda juga bilang bahwa penyakit Anda itu Anda merasa terganggu dengan penyakit Anda, sehingga Anda minder, sehingga Anda kurang bergaul sama teman Anda. Jadi mungkin saran dari saya untuk memeriksakan kembali penyakit Anda itu kepada orang yang lebih profesional gitu. baiklah, nanti saya akan mencoba hal tersebut. Oh iya, mungkin makasih sebelumnya kepada saudari Friandi karena kita telah sharing session mengenai masalahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin saran yang dapat saya sampaikan itu tadi kepada Anda mungkin dapat berguna. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq